Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi an-nadhaya'in ila darajatihim bil jannah wa yaqawna fi asrarihim wa anwarihim wa alumihim nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardadihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab hadratus syekh Sa'id bin K. Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa li walidayhi wa nafa'ana bihi ma fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ilan qal masih dalam pembahasan perkara jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaiz bagi Allah ada satu. Yang wajib bagi Allah ada 20. Yang mustahil ada 20. Yang jaiz bagi Allah ada satu. Itu yang menjadi pokok perkara jaiz itu satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, yaitu menciptakan sesuatu atau meniadakan sesuatu. Jadi ini perkara pokok namanya, perkara yang mutlak bagi Allah. Kamu harus pegang ini kuat-kuat ini. Ini perkara yang mutlak bagi Allah. Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Allah itu bebas menjadikan sesuatu ataupun bebas meniadakan sesuatu. Mau bikin ya boleh, tidak bikin juga boleh. Artinya Allah tidak terikat dengan peraturan apapun.
Yang terikat itu manusia, kita, makhluk, malaikat, nah, semua terikat sama peraturan. Kalau Allah nggak terikat sama peraturan. Jadi Allah itu bebas, boleh menjadikan sesuatu dan boleh pula tidak menjadikan sesuatu. Di antara yang dijadikan oleh Allah apa? Ya kebaikan. Allah menjadikan orang-orang mukmin mendapatkan kebaikan. Ada orang-orang mukmin mendapatkan kesengsaraan. Terus Allah menciptakan para nabi untuk kita. Ini perkara jaiz bagi Allah. Allah itu boleh saja menjadikan perintah, boleh pula menjadikan larangan, nggak wajib. Andai nggak ada nabi yang diutus bagaimana? Ya nggak ada masalah, boleh-boleh saja. Allah bebas. Tidak harus Allah itu menjadikan seorang nabi untuk membawa petunjuk kepada kita. Ini nggak harus. Andai pun ada yang dijadikan seorang nabi, maka itu anugerah dari Allah. Kita mendapatkan petunjuk, mendapatkan tuntunan, mendapatkan contoh bagaimana beramal yang baik, bagaimana berbuat yang baik. Maka ini anugerah dari Allah. Jadi semua yang nampak di hadapan kita sekarang ini adalah perkara yang jaiz bagi Allah. Allah boleh menciptakan apa saja. Semua yang sudah nampak di hadapan kita ini tidak ada yang wajib diciptakan oleh Allah. Allah bebas menjadikan sesuatu. Ini kalau kamu bisa berpegang pada perkara ini, makna ini, maka kamu akan jadi orang yang betul-betul mengesahkan Allah. Kamu akan bertauhid. Kamu akan jadi orang-orang yang betul-betul tidak mensekutukan Allah. Artinya betul-betul menempatkan Tuhan itu sebagai Tuhan gitu loh. Kamu tidak lagi di dalam hati itu punya keadaan kita mau ngatur Allah. Kita mau kita mau mengusulkan sesuatu kepada Allah, kita mau meminta sesuatu yang harus terjadi atas maunya kita sendiri. Ini akan hilang semua itu ketika kita paham bahwa Allah itu bebas menjadikan segala sesuatu. Hingga apapun yang diciptakan kepada kita itu betul-betul murni atas pilihannya sendiri. Kalaupun yang terjadi itu cocok sama kemauan kita, itu hanya pas berbarengan saja. Berbarengan kita minta, berbarengan Allah menghendaki itu, maka diciptakan pada kita. Sehingga jangan sampai kita keliru kepada semua perkara-perkara tersebut. Jadi apa yang diciptakan oleh Allah yang nampak di hadapan kita yang sekarang ini semuanya adalah perbuatan Allah, yang mana perbuatan itu hukumnya jaiz. Mau menciptakan hujan jaiz, mau bikin panas jaiz, mau menciptakan seorang anak meninggal dunia jaiz, mau memanjangkan usia seorang anak jaiz, mau menjadikan seseorang itu hamil ya jaiz, mau menjadikan orang itu enggak hamil ya jaiz. Ini kalau kita memahami perkara ini, maka kita akan tahu segala yang muncul sekarang ini murni atas pilihan Allah sendiri. Makanya kalau kita melihat perkara ini, jangan pernah kita menganggap ada perkara, ada sesuatu yang bisa timbul dari sesuatu itu sendiri. Ini keliru. Kalau orang sudah sampai pada makna ini, mentauhidkan kepada Allah, memahami makna jaiz, apapun yang muncul itu atas pilihannya Allah. Perkara ini muncul, maka munculnya terjadi itu atas pilihannya Allah. Seperti apa yang terjadi kepada kehidupan kita sehari-hari, dalam adat hidupnya kita. Kalau kita makan kenyang, maka kenyang itu atas pilihannya Allah. Kita minum obat sehat, maka sehat itu atas pilihannya Allah. Bukan atas ini gara-gara minum obat
sehat. Oh, enggak begitu. Enggak. Itu atas pilihannya sendiri. Allah boleh saja menjadikan seseorang minum obat itu sembuh, boleh pula Allah menjadikan orang minum obat itu tidak sembuh. Tidak ada yang memunculkan sesuatu kecuali Allah. Kamu jangan sampai meyakini, oh ini saya sehat gara-gara minum obat. Enggak ada. Obat yang kamu minum itu terus sehat itu hanya kelihatannya saja obat itu berbarengan sama datangnya sehat. Bukan sehat itu datang dari obat, bukan. Kamu jangan sampai keliru masalah ini. Hingga orang-orang kayak kita ini kadang seringkali mengkonversi ibadah itu dengan nilai rupiah. Kita itu seringkali kita itu menyimpulkan atau mengkeruskan atau menganggap bahwa setiap nilai ibadah itu hubungannya sama harta, hubungannya sama dunia. Kalau saya sholat duha maka akan rezekinya lancar. Kalau saya sholat tahajud rezekinya lancar. Ini seringkali kita melakukan ibadah-ibadah itu kita kaitkan dengan urusan-urusan dunia. Padahal itu perkara jais, nggak ada hubungannya. Kalaupun Allah mendatangkan kamu jadi orang yang punya harta, punya sesuatu, itu karena pilihannya Allah, bukan karena urusan ibadah kamu, bukan. Orang Cina, orang itu pada Yahudi, Nasrani pada nggak sholat, pada nggak duha, pada nggak tahajud, ya kaya-kaya saja, nggak ada hubungannya. Allah boleh saja menjadikan kaya pada siapa saja. Kita jangan sampai menganggap kekayaan ini muncul karena sesuatu yang saya lakukan, nggak ada. Semua yang kita lihat, semua yang muncul ini murni atas pilihan Allah sendiri. Itu namanya perkara jais. Terus setelah kita paham perkara jais bagi Allah ada satu, yaitu Allah boleh menjadikan, boleh pula tidak menjadikan. Sekarang kita melanjut kepada apa buktinya, apa dalilnya kalau Allah itu boleh-boleh saja menjadikan sesuatu. Allah boleh saja menciptakan sesuatu, tidak ada kewajiban bagi Allah untuk menciptakan sesuatu. Dan tidak ada kemustahilan bagi Allah untuk menciptakan sesuatu. Beda sama nanti pendapatnya orang-orang di luar ahlu sunnah. Kadang mereka suka berlebihan, suka membatasi Allah, suka mengikat Allah dengan sesuatu. Padahal Allah nggak terikat oleh sesuatu apapun. Allah bebas. Seperti menjadikan pahala. Orang-orang Mu'tazilah itu mengatakan, orang-orang Wahabi, orang yang sudah mati itu tidak lagi bisa beramal. Orang kalau sudah mati maka putus amalnya, putus, maka dia nggak bisa beramal. Tapi jangan terus diartikan nggak bisa beramal itu nggak bisa dikasih tambahan amal. Ini salah arti ini. Nggak bisa beramal itu maknanya orang mati itu ya nggak bisa ibadah. Bagaimana mau ibadah orang mati? Kalaupun kamu kok bisa orang mati bisa ibadah, ya sudah nggak ada peralatannya. Mau sholat di sana nggak ada masjidnya, mau wudhu di sana nggak ada airnya, udah repot mau ibadah. Tapi jangan diartikan tidak bisa ditambahkan nilai kebaikan. Allah bisa saja menambahkan nilai kebaikan. Namanya jais bagi Allah. Allah boleh saja menambahkan orang itu, dijadikan pahalanya nambah, kebaikannya nambah, ketika ada anaknya yang soleh, ketika ada amal jariah, itu haknya Allah. Jangan diputusin, enggak boleh dong ya Allah, kan amalnya sudah terputus, dia enggak boleh beramal lagi, berarti enggak boleh ditambahin amal lagi.
Nah, kok kamu yang ngatur Allah bagaimana? Ya itu terserah Allah, boleh saja Allah menambahkan kebaikan bagi orang yang sudah mati. Dari mana kebaikannya? Ya dari haknya Allah. Makanya kita harus paham ini, kalau nggak paham ini rusak. Seperti kita paham kemarin ada perkara jaiz yang nadhori, ada jaiz yang dzaruri. Jaiz yang perlu dipikir dengan jaiz yang nggak perlu dipikir. Kalau jaiz yang nggak perlu dipikir tak gampang. Apa yang nggak perlu dipikir? Kalau kamu mendapatkan cerita dari orang, oh si Zaid punya anak, orang yang akalnya normal, oh boleh-boleh saja si Zaid punya anak. Allah boleh saja menjadikan Zaid itu punya anak, boleh pula menjadikan Zaid tidak punya anak. Ini perkara yang nggak usah dipikir lagi, memahaminya langsung bisa. Oh iya, gelas itu bisa gerak, bisa diam. Oh iya, memang begitu. Nggak usah buktinya apa, nggak usah. Kenapa? Karena sudah nyata. Orang semua bisa memahami itu tanpa perlu mendatangkan dalil. Nah, kadang yang kita perlu bikin dalil itu ketika membahas masalah jaiz yang nadhori, jaiz yang perlu dipikir. Seperti apa? Allah boleh saja menjadikan hambanya yang tidak pernah maksiat masuk ke dalam neraka. Ada hamba nggak pernah maksiat, seumur hidup taat, seumur hidup ibadah, dimasukkan neraka. Ada nggak begitu? Ada. Pernah terjadi? Artinya Allah mampu menjadikannya. Ada orang yang maksiat, nggak pernah taat, dimasukkan surga, ya boleh-boleh saja, jaiz bagi Allah. Tidak ada kewajiban bagi Allah memasukkan hambanya ke surga ataupun ke neraka. Ada satu cerita, ada seorang hamba ibadah selama beratus-ratus tahun tidak pernah maksiat. Enggak ada maksiat, sama taat, isinya wiritan ibadah. Begitu di akhirat masuk surga, ditanya sama Allah, wahai hambaku, engkau kumasukkan surga dan kamu sekarang telah berada di surgaku. Apakah kamu tahu kenapa saya masukkan surga? Oh iya ya Allah, kan saya nggak pernah maksiat ya Allah, saya kan taat terus sama engkau, maka saya akan masuk surga. Saya tahu. Siapa? Oh kalau kamu memang masuk surga karena menganggap itu karena amal ibadahmu, maka masuklah surga. Setelah selesai sekian ratus tahun hidupnya dalam ibadah, maka dipanggil oleh Allah, sekarang masuk neraka. Loh kok neraka ya Allah? Kan ibadah kamu sudah selesai, hanya sekian ratus tahun. Jadi sekarang kamu neraka. Saya kan nggak pernah maksiat ya Allah. Katanya surga itu selamanya ya Allah. Yang selamanya itu rahmatku, bukan amal ibadahmu yang selamanya itu. Orang masuk surga bisa selamanya itu rahmatnya Allah. Kalau orang masuk surga kok mau menganggap karena amalnya, ya dihitung sama Allah. Berapa tahun kamu amal? Ya sudah masuk surga sesuai amal kamu. Kalau amalnya selesai bagaimana? Ngapain lagi? Neraka pindah kamu. Ini ada orang nggak pernah maksiat tapi masuk neraka. Kenapa? Karena menganggap surga itu diraih karena amal ibadahnya. Padahal surga itu kita raih itu karena karunia-Nya Allah, karena fadlnya Allah, anugerah dari Allah. Begitu pula semua yang kita kerjakan. Kamu tahajud dapat rezeki, kamu tahajud lancar, itu bukan karena tahajudnya, itu karena karunia Allah. Jadi banyak orang salah anggap, apalagi orang-orang awam kayak kita ini ya. Kalau sudah urusannya rajin ibadah, ada orang kok rajin ibadah, rajin zikir. Zaman sekarang ini kamu teliti, kamu cek, ada orang ahli zikir, ahli ibadah, wiritan, kamu tanya tujuannya apa? Biar lancar dunianya, biar pasarnya rame, biar toko rame.
Nggak ada, kamu cari coba. Dari 1.000.000 orang paling 1 orang yang zikirnya itu betul-betul murni karena Allah. Artinya rata-rata orang zaman sekarang ini ketika dia tidak mengenali hak-haknya Allah, maka dia menganggap amal-amal itu bisa mendatangkan sesuatu. Padahal datangnya semua itu betul-betul karena karunia Allah, perkara jaiz bagi Allah. Allah boleh menjadikan itu dan Allah boleh menjadikan tidak menjadikan hal tersebut. Nah kalau kita itu normal, kita itu pikirannya normal. Kalau kamu kok berdoa sesuatu, terus doa kamu itu nggak terkabul, mestinya kamu bangga, mestinya kamu senang, jangan sedih. Apa bangganya? Saya punya Tuhan yang nggak bisa diatur, begitu mestinya bangga. Nah, kalau kamu tiap doa kabul, Tuhan kamu nurut sama kamu apa? Itu Tuhan apa mainan? Tuhan apa penjaga kasir? Asal kamu minta kabul. Jadi kalau kamu kok doa nggak kabul, kamu alhamdulillah. Begitu, kenapa? Berarti Allah itu punya pilihan atas pilihannya sendiri, begitu. Jangan terus kenapa ya Allah, kan saya sudah tahajud, saya sudah duha, saya sudah amal, saya sudah wirid, masih nggak kabul. Nggak ada hubungannya, nggak ada. Jadi ketika Allah menjadikan sesuatu itu murni pilihannya sendirilah. Ibadah kita pun harus kita konversi ikhlas karena Allah. Kamu ibadah kenapa? Ya karena perintah Allah, begitu mestinya. Bukan karena pengen ini. Berarti kamu ngatur Allah, kamu nyetir Allah, kamu mengarahkan Allah ke arah kemauan kamu. Berarti kamu tidak memposisikan Allah sebagai Tuhan yang sebenarnya. Kalau kamu bisa posisikan Allah sebagai Tuhan sebenarnya, ya sudah, Allah biar menjadikan apa yang Allah kehendaki. Allah mau menjadikan A, ya sudah, A kita terima. Allah mau bikin B kita terima. Bisa kamu makna ini kamu jalan dalam hati kamu, beres sudah. Artinya kamu betul-betul jadi orang yang menempatkan Allah sebagai Tuhan dan menempatkan diri kita sebagai seorang hamba. Ya kita nggak pernah ngatur-ngatur Allah. Ya Allah, kan saya sudah wirid sekian kali, ya Allah saya sudah. Ini tidak pernah hal itu ada di dalam hati kita. Jadi orang-orang yang bisa memahami ini makna yang kecil ini sebagai nilai hakikat, makna hakikat pokok yang terjadi semua ini murni atas pilihan Allah. Allah bebas menjadikan ini, mau bikin boleh, nggak bikin juga boleh. Kalau besok kita kok masih nafas, itu bukan karena karena saya kan masih sehat, jadi besok saya ya pasti hidup. Yang pastiin hidup siapa? Kok besok kita masih hidup, itu murni pilihannya Allah. Allah masih memanjangkan usia kita. Maka dalam surat Yasin dikatakan apa? Wa inna sya'nughrikhum fala sarikha lahum walahum yunqadun illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Jadi kalau sekarang itu manusia itu masih bisa hidup, masih bisa nafas, masih bisa ketemu keluarga, masih bisa, itu murni atas pilihannya Allah. Jaiz Allah menjadikan itu. Allah nggak wajib besok menghidupkan kita, nggak wajib. Kalau besok kok kita hidup, kamu harus bersyukur, alhamdulillah ya Allah, Engkau masih bikin saya hidup. Jadi orang mukmin yang tahu ini tuh isinya syukur terus sama Allah. Kenapa? Karena tahu semua yang terjadi itu betul-betul jaiz, nggak ada kewajiban bagi Allah bikin ini, nggak ada. Saya udah makan, Allah harus bikin saya kenyang. Memang haruskan siapa? Kan biasanya kalau makan kenyang, kan biasanya bukan wajib kenyang. Biasanya kalau makan kenyang, bukan kalau saya makan Allah harus bikin saya. Yang mengharuskan siapa? Kalau kamu kok makan kenyang, ya alhamdulillah ya Allah masih dibikin kenyang. Kok kamu minum obat sakit dibikin sehat, ya alhamdulillah kok masih dibikin sehat. Karena menjadikan itu semua bukan suatu kewajiban, tapi itu perkara jaiz, kebebasan bagi Allah menjadikan itu semua. Kemudian apa dalilnya? Adapun yang menunjukkan
Kebolehan bagi Allah menciptakan salah satu dari perkara yang mungkin terjadi, dan juga kebolehan bagi Allah untuk tidak menciptakannya. Maka dilihat dari mana dalil itu? Dilihat dari apabila Allah menjadikan alam semesta ini dihukumi wajib. Kan akal punya ketetapan hanya 3. Akal punya ketetapan tidak keluar dari 3. Kalau menciptakan alam ini hukumnya bukan jaiz, maka berarti hukumnya bisa 2 ini. Kalau enggak wajib, mustahil. Nah, andai menciptakan alam ini hukumnya wajib, maka berarti alam ini akan selalu ada. Kalau Allah menciptakan alam ini dari arah wajib, maka alam ini akan selalu ada, tidak akan pernah mengalami tiada. Contoh, Allah harus bikin hujan, yang terjadi apa? Yang terjadi hujan terus. Ya mau banjir mau enggak, yang penting hujan terus. Enggak cerita banjirnya enggak. Allah wajib bikin hujan. Emang kalau hujan wajib banjir gitu? Enggak ada hubungannya, enggak ada. Allah wajib bikin hujan. Yang terjadi apa? Hujan terus. Allah wajib bikin manusia itu jadi laki-laki. Ya laki-laki semua, enggak ada yang perempuan. Jadi kalau Allah itu wajib menciptakan sesuatu, maka sesuatu yang diciptakan oleh Allah tidak akan mengalami perubahan. Allah wajib bikin sehat, ya kamu nggak akan sakit lagi. Allah wajib bikin kamu masuk surga, ya kamu nggak akan di dunia langsung di surga, nggak akan ke dunia, enggak. Jadi wajib itu kan dipahami oleh akal sesuatu yang tidak pernah mengalami tiada. Jadi kalau Allah menciptakan alam dihukumi wajib, wajibnya wajib menurut akal, maka akan jadi keputusannya sesuatu yang diciptakan oleh Allah akan selalu ada. Allah wajib bikin terang, ya terang terus, nggak pernah berganti-ganti, enggak. Nah kalau ganti gimana? Berarti nggak wajib. Kalau perkaranya kok berganti, maka berarti menciptakannya nggak wajib. Allah wajib bikin hujan, ya hujan terus. Loh, nyatanya sekarang nggak hujan, oh berarti Allah nggak wajib bikin hujan, gitu. Ini akal menilai seperti itu. Cara akal memahami bahwa Allah menciptakan sesuatu jaiz dari arah mana? Dari arah perkara yang diciptakan oleh Allah itu bisa berganti pada perkara yang lain. Gelas ini harus diam harus bergerak? Ya boleh diam, boleh bergerak. Allah menciptakan gunung itu harus diam apa harus gerak? Ya boleh diam, boleh gerak. Jadi apapun yang diciptakan oleh Allah menurut pandangan akal itu hukumnya jaiz. Kenapa kok jaiz? Karena yang diciptakan oleh Allah boleh mengalami perubahan. Allah bikin musim panas, nanti suatu hari terjadi musim hujan. Berarti bikin musim panas nggak wajib. Kalau bikin musim panas wajib, selalu terjadi musim panas untuk selamanya, nggak akan pernah mengalami musim hujan lagi. Tapi nyatanya nggak begitu. Hari ini panas, besok hujan, besok lagi panas, lusa hujan. Berarti bikin panas itu ya jaiz, bikin hujan juga jaiz. Kamu dibikin sehat hari ini oleh Allah, besok dibikin sakit, besok lagi dibikin sehat, jaiz bagi Allah. Jadi akal menilai menciptakan segala sesuatu itu hukumnya bagi Allah jaiz. Apa buktinya? Buktinya yang diciptakan oleh Allah mengalami perubahan, mengalami pergantian.
Andai menciptakannya wajib, maka yang diciptakan tidak akan mengalami pergantian kalau wajibnya menurut akal. Nah kalau sekarang dibalik, oh Allah itu wajib menciptakan alam, wajibnya wajib syariat namanya. Berarti siapa yang melakukannya mendapatkan pahala. Berarti kalau Allah bikin alam dapat pahala, cocok begitu? Hah? Allah bikin hujan dapat pahala, Allah bikin matahari dapat pahala, Allah bikin sehat dapat pahala, begitu kira-kira? Cocok? Ya nggak cocok. Wajib akal yang nggak cocok, wajib syariat yang nggak cocok. Oh Allah menciptakan wajib adat, oh ya nggak cocok lagi, apalagi. Jadi menciptakan alam itu bukan satu kewajiban, tapi perkara jaiz. Andai menciptakan alam suatu kewajiban bagi Allah, maka yang diciptakan oleh Allah tidak akan mengalami ketiadaan. Gitu. Jadi kamu harus paham ini. Jadi ketika kita kok naik mobil, kamu naik Mercy, keren, tanya, enak? Naik Mercy itu tanya, enak nggak? Kalau Allah nanya, kamu dikasih Mercy sama Allah, terus kamu dinaikin Mercy, Allah nanya, enak mas Mercy-nya? Kamu jawabnya apa kira-kira? Enak Mercy-nya? Jawabnya Mercy nggak bisa bikin enak ya Allah. Sekarang itu masih enak. Jawabnya begitu. Bukan Mercy bisa bikin enak, bukan. Alhamdulillah ya Allah, sekarang saya masih enak. Nah kalau nanti pas di jalan kok perutnya sakit, gigi sakit, enak naik Mercy kira-kira? Enak? Nggak enak, begitu loh. Jadi kalau kamu kok naik Mercy enak, enaknya itu Allah yang bikin, gitu loh. Dijawabnya apa? Kalau kamu dikasih Mercy, naik Mercy, enak. Jawabnya apa? Sekarang sih masih enak ya Allah. Namanya orang kayak saya ya Allah, dinaikin sepeda juga asik, apa aja asik. Alhamdulillah ya Allah. Ini harus begitu kembalinya bahwa Mercy itu nggak bisa bikin enak. Yang bikin enak itu Allahnya. Oh Mercy itu harus, orang yang naik Mercy enak. Yang mengharuskan siapa? Kalau naik Mercy giginya sakit, naik Mercy perutnya mules, boro-boro, tolong turunin saya. Tolong turunin. Saya mau, enggak Pak, tolong jangan keluar. Enggak bisa, saya harus keluar. Kalau enggak keluar repot saya. Jadi menciptakan alam bagi Allah itu perkaranya adalah jaiz, bukan wajib. Kamu dikasih sepeda ontel, kadang nikmat asik. Kenapa? Allah bikin hati kamu enak. Makanya sampai dikatakan oleh Allah apa? Sholat itu sesuatu yang berat apa ringan dikerjakan? Sholat itu berat apa ringan? Sholat itu berat apa ringan? Ringannya jangan ringan, ringannya kenceng, ringan begitu. Ringan apa berat? Paling 5 menit gitu. Tapi kalau pas bangun subuh, aduh ini jam berapa? Berat. Nah, sholat itu berat bukan karena sholatnya, bukan. Karena Allah bikin kamu berat untuk sholat. Makanya dikatakan dalam Quran, orang yang sholatnya nggak berat siapa? Orang yang khusyuk ketika sholat. Nggak pernah berat dia sholatnya. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Kenapa? Enteng, seneng. Wong sholatnya hatinya betul-betul ngadep Allah. Lah kamu sholat hatinya di pasar, kira-kira berat nggak? Pasar lagi rame, pengunjung lagi ngantri, azan, kamu suruh sholat. Berat bener sholatnya, ya Allah. Bukannya ntar-ntaran aja, ini usah pakai sholat lagi. Jadi bukan masalah sholatnya, bukan. Allah bisa menjadikan orang itu sholat hatinya senang, tenang.
Allah bisa bikin orang sholat tapi berat. Ini bukan masalah sholatnya, tapi Allah boleh menjadikan keadaan pada hambanya. Gitu. Nah, yang kita butuhkan itu kita mengenali, memahami bahwa saya ini sekarang digandengkan oleh Allah dengan sesuatu. Bukan saya itu meraih sesuatu sendiri, bukan. Itu yang harus ada dalam hati kamu. Selagi masih digandengkan perkara yang baik, terus bersyukur kepada Allah. Ya alhamdulillah, masih digandengkan sama perkara yang baik. Karena menggandengkan sesuatu dengan sesuatu bagi Allah itu hukumnya jaiz. Allah bikin kamu sehat, jaiz. Allah bikin kamu ibadah, jaiz. Allah bikin kamu maksiat, jaiz. Allah bikin kamu kafir, jaiz. Ini perkara jaiz. Makanya ada seorang wali, dia berkunjung ke rumah saudaranya. Sampai ke rumah saudaranya, dia masuk. Ketika dia ketok-ketok pintu, dia terdiam di pintu itu sampai pagi. Ini ngetoknya malam. Yang punya rumah nggak denger, kan malam nggak ada orang keluar. Pagi-pagi baru keluar. Dilihat pagi, tamu tadi masih di depan pintu. Syuf, ini dari kapan di sini? Dari semalam. Lah kok nggak ketok-ketok? Iya, saya baru sadar ini kalau sudah pagi. Saya baru sadar kalau ini sudah pagi. Nah, kamu mikirin apa? Waktu saya ngetok-ngetok pintu, terlintas di pikiran saya, apa sebabnya saya dibikin jadi orang Islam? Apa sebabnya saya dibikin jadi orang beriman? Itu berpikir saya, di luar sana banyak orang jadi kafir, jadi maksiat, jadi kenapa kok saya dipilih Allah jadi orang beriman? Kenapa? Kenapa? Kenapa kamu dipilih Allah jadi orang beriman? Kenapa? Wajib Allah bikin kamu iman? Lah itu karena jaiz, itu dia alhamdulillah, muncul syukurnya, muncul ya Allah, ini betul-betul pilihanmu ya Allah, betul-betul karuniamu, terus sampai pagi coba. Ente pernah begitu? Pernah begitu? Bedanya apa sih? Bedanya kalau orang berilmu, kalau menteliti sesuatu itu berpikir. Lah kalau kamu menteliti sesuatu, menikmati, bukan berpikir, beda ini. Kamu lihat gunung, indah benar, Masya Allah, anginnya sos. Kamu ngelihat makanan enak, kamu teliti, ini ada ininya, pas rasanya, enak doang. Itu orang kayak kita kalau menteliti sesuatu ujungnya menikmati. Kamu menteliti rumah, ini rumah. Kalau saya pakai, enak nih, ada kolam renangnya. Kalau orang berilmu menteliti sesuatu, berpikir Allah yang menjadikannya, Allah yang mengaitkannya, Allah yang menempatkannya, Allah. Itu beda. Makanya hasilnya kalau kamu gemuk, kalau orang yang berilmu kurus-kurus begitu, mikir. Kalau kamu kan makan enak, tidur makan. Lah bagus nggak begitu, Beb? Bagus lah, biar banyak-banyak orang, nggak apa-apa, begitulah namanya. Kalau kurus semua kan kesian gitu. Ada yang gemuk, ada yang kurus. Jadi macam-macam Allah bikin manusia itu, macam-macam karunia-Nya Allah. Tapi kan kamu harus bisa melihat bahwa semua ini betul-betul murni diciptakan oleh Allah. Kamu tidak boleh menyandarkan secara hakikat bahwa ini muncul dari sesuatu. Ini semua dimunculkan oleh Allah. Adapun ini muncul bergandengan sama sesuatu, itu hanya kelihatannya saja. Semua itu diciptakan oleh Allah. Kamu mau makan, kemudian dapat mulutnya enak. Enak itu dimunculkan oleh Allah. Kamu jangan tertipu, enak itu dari situ, jangan. Kamu tidur kasurnya kok empuk, tidurnya nyenyak. Allah bikin kamu nyenyak. Banyak orang kasurnya empuk, nggak tidur-tidur banyak.
pikirannya ke sono kemari, bolak balik. Kadang kamu ditiker pinggir jalan, ngoroknya ngiler, ya. Allah yang bikin kamu tidur, bukan kasurnya, bukan. Jangan saya mau kalau kasurnya empuk pasti enak. Yang mastiin enak siapa? Jangan ketipu, jangan. Jadi semua itu disandarkan pada Allah. Hingga Nabi mengatakan apa? Baiti jannati, rumahku surgaku. Kenapa? Allah yang bikin nikmat di hatinya walaupun rumahnya kecil. Kalau kamu enggak, rumah gedong aja masih sudah kurang kayaknya ini ya. Mau pindah saya dari sini ini ya, kurang enak hatinya. Kayaknya kurang nyaman ini ya. Ini kenapa hatinya yang enggak beres? Masuk Isya kita ada sebentar. والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبدل المقام المحمود الذي وأنت يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي يا الله ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم وفقهم لطاعتك. اللهم بارك ولهم بالحال والمعال والعيال بجاه كبير المتعال. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Kita terusin sedikit. Jadi kalau menciptakan sesuatu itu wajib bagi Allah sesuai pendapatnya orang-orang Mu'tazilah, orang Wahabi, maka Mu'tazilah mengatakan Allah wajib menciptakan kebaikan. Maka pasti dunia ini kebaikan semua, nggak akan muncul kejahatan. Kalau Allah wajib memunculkan kesejahteraan, wajib Allah bikin kesejahteraan, maka nggak akan muncul kesengsaraan. Tapi nyatanya kita melihat kebaikan ada, keburukan juga ada, kesengsaraan ada, kemakmuran ada. Berarti Allah jaiz menjadikan sesuatu.
Kalau enggak bagaimana? Kalau tetap maksa, enggak bisa, tetap wajib Allah menjadikan kebaikan. Maka konsekuensinya apa? Dia akan mengatakan kejelekan itu bukan ciptaan Allah. Allah hanya bikin yang baik-baik saja. Ini konsekuensinya ini. Nanti berpikir itu punya konsekuensi. Kalau dia mengatakan Allah wajib bikin kebaikan, apa yang terjadi? Sedunia akan baik semuanya. Nah, tapi kalau ada kejelekan, berarti bukan Allah yang bikin. Nah, akhirnya begitu. Nah, kalau ada di dunia ini ada yang dibikin bukan oleh Allah, berarti ada Tuhan lain selain Allah. Ini lebih mustahil lagi. Kalau kejelekan ini nggak dibikin oleh Allah, Allah hanya bikin yang baik-baik saja, berarti kejelekan ini muncul dari mana? Muncul dari selain Allah. Berarti ada di jagat raya ini, di alam rayanya Allah, sesuatu yang muncul tapi bukan ciptaan Allah. Mana ada? Keburukan ya ciptaannya Allah, kebaikan ya ciptaannya Allah, kesengsaraan ya ciptaannya Allah, kemakmuran juga ciptaan Allah. Ini harus kita imani, hingga kita tidak boleh menyadarkan ada sesuatu yang munculnya diciptakan oleh selain Allah. Nggak boleh. Ini iman kita. Sebaliknya, andai mustahil Allah bikin kejelekan. Mustahil Allah bikin, berarti kejelekan itu tidak akan pernah muncul sama sekali. Lah kok tiba-tiba ada kejelekan yang muncul, ini siapa ini? Oh, ini berarti bukan bikinan Allah. Nah, kalau sudah mengakui ada perkara yang muncul bukan bikinan Allah, maka dia meyakini ada sekutu bagi Allah, ada pencipta selain Allah. Maka ini i'tiqad yang lebih rusak lagi. Jadi kita tidak boleh memahami Allah itu wajib menciptakan sesuatu atau mustahil menciptakan sesuatu. Maka harus dikatakan Allah itu jaiz menciptakan segala sesuatu. Karena yang diciptakan oleh Allah bisa berubah, bisa terjadi pada keadaan yang lain. Ini harus kita buktikan, hingga dengan ini kita akan selalu bersandar pada Allah. Punya istri satu mung-mungan itu doang, mudah-mudahan Allah jadikan istri yang baik, istri yang solehah, istri yang... Artinya boleh saja istri itu Allah jadikan qurratu ain bagi kita, nyaman kita lihat, enak kita datangnya, kita tenang hati kita. Boleh saja kita punya istri asal pulang pusing kepala, asal pulang cenut-cenut, asal dengar sama-sama satu perempuan, tapi boleh. Allah boleh menjadikan hal itu, hingga kita selalu berharap kepada Allah pada apa yang terjadi. Adapun yang terlihat itu hanya kelihatannya saja. Jangan kamu yakini pasti begini, jangan. Kamu tertipu, kalau begitu kamu tertipu. Seperti begini contohnya yang gampang. Kalau kamu maghrib lihat matahari terbenam, itu mataharinya kemana? Mataharinya masuk. Mataharinya kemana? Tenggelam. Iya. Kalau kamu pagi-pagi lihat matahari terbit, mataharinya kemana? Naik. Gitu. Iya. Ya, kamu tertipu. Nah, kamu itu kenal matahari enggak sih? Matahari itu sama bumi seperti semut sama gajah. Saya mau nanya, bisa nggak semut nutupi gajah? Saya nanya. Yang gampang aja, yang gampang dah. Bisa nggak? Bisa? Bisa. Semut nutupin gajah bisa? Pakai apa? Gimana caranya coba? Saya mau nanya. Gimana caranya semut nutupin gajah? Bisa nggak? Lah kok kamu ngomong matahari tertutup bumi bagaimana? Oh, ketika sore itu ya mataharinya tenggelam. Berarti tertutup oleh, mana bisa? Kalau sore maghrib matahari bukan tertutup bumi. Bumi matahari itu gede di atas, bumi di bawah muter sendiri, nggak ada urusan matahari, nggak ada.
Hanya kalau pas sore kamu di posisi bawahnya bumi, hingga kamu nggak ngelihat matahari. Ada semut nutupin gajah mungkin. Bisa semut nggak ngelihat gajah kalau semutnya balik. Nah, gajah di belakangnya nggak kelihatan. Jadi kamu nggak ngelihat matahari gara-gara kamu di bawahnya bumi. Sama aja kamu lagi membelakangi matahari. Ya kamu nggak ngelihat matahari. Bukan mataharinya tenggelam kemana matahari? Oh matahari di situ aja nggak kemana-mana kok tenggelam. Kamu tertipu berarti. Jadi jangan tertipu, jangan. Mata kamu yang bener ini. Makanya banyak orang mengatakan Quran itu nggak cocok sama kenyataan. Kenapa? Kenyataannya matahari nggak pernah tenggelam. Tapi Quran mengatakan matahari tenggelam. Ini orang goblok yang ngomong. Quran nggak pernah ngomong matahari tenggelam, nggak pernah. Quran ngomong ketika kamu melihat matahari, maka matahari seperti tenggelam. Kamu ngelihatnya seperti tenggelam. Ini api, ini kertas, kamu tempel. Sepertinya api itu menimbulkan hangus, sepertinya. Kalau kamu mengatakan api yang bikin hangus, tertipu kamu. Ini orang akalnya harus jalan, jangan sampai tertipu sama keadaan yang kamu lihat. Yang kamu lihat itu enggak seperti fakta, enggak. Ini ada yang fata morgana, ini ada yang perlu diluruskan. Jangan setiap yang dilihat pasti begini. Oh, ketipu. Ya, jadi akalnya harus cerdas. Apa yang kita lihat jadi bukti, semua ini jaiz bagi Allah. Apa buktinya? Karena semua yang terjadi boleh berubah. Apa yang boleh berubah berarti tidak ada kewajiban bagi Allah dan tidak ada kemustahilan bagi Allah di dalam menciptakan sesuatu. Ini perkara atau dalilnya perkara jaiz yang harus kita yakini hingga kita mengimani Allah bersifat jaiz di dalam menciptakan apapun. Nah, insyaallah kita akan sambung yang akan datang, tinggal bicara lagi. Jaiz itu ada dua, ada jaiz fi'il, ada jaiz maf'ul. Nanti kita akan sambung perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anana i'tarafna wa anana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana aurati wa amini rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ijma' amin rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli zuli salla wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi idada ta'si suhbi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.